Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo A dan Teteh semuanya. Berjumpa kembali dengan Ibu Dinda dan kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran keempat, kelima, dan juga keenam. Disimak ya videonya. Sebelum melanjutkan, A dan Teteh siapkan terlebih dahulu ya buku tema dan juga alat tulisnya agar kalian dapat mencatat hal-hal penting yang ada dalam video ini. Tetap semangat untuk belajarnya A dan Teteh. Pembelajaran 4, kita akan belajar matematika yaitu penjumlahan bilangan caca dalam soal cerita. Ayo kita perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira apa yang sedang mereka lakukan? Ya, betul. Bapak guru, ibu guru, Udin dan teman-teman sedang melakukan upacara bendera. Upacara diikuti siswa dan guru. Ada 239 siswa dan 15 guru. Berapa peserta upacara seluruhnya? Nah, perlu kalian ingat bahwa apabila ada pertanyaan menanyakan jumlah seluruhnya, maka sudah dipastikan bahwa soal cerita itu menggunakan operasi hitung penjumlahan. Nah, A dan Teteh, sekarang kita selesaikan ya soal yang tadi. Di soal itu dikatakan bahwa ada 239 siswa dan 15 guru. Maka kita dapat menghitungnya dengan melakukan operasi penjumlahan dengan dua cara, yaitu cara panjang dan juga cara pendek. Cara yang pertama yaitu cara panjang. Yang pertama kita tulis terlebih dahulu yaitu jumlah siswanya ada 239. Kemudian kita tulis di bawahnya harus sejajar ya nilai posisinya, yang satuan dengan satuan, yang puluhan dengan puluhan. Kalau tidak ada ratusannya berarti kita kosongkan saja, yaitu jumlah gurunya ada 15. Kemudian kita pisahkan atau kita tulis berdasarkan nilai tempatnya. Yang pertama yaitu 239. Berarti kita tulis 200 ditambah 30 ditambah 9. Kemudian yang 15-nya. Berarti nilai ratusannya ada atau tidak kalau 15? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada nilai tempat ratusannya kita kosongkan. Berarti kita lanjutkan menjadi 10 ditambah 5. Setelah itu kita jumlahkan dari nilai tempat satuannya, yaitu 9 ditambah 5. Hasilnya 14. Kita tulis sejajar dengan nilai satuannya. Kemudian nilai puluhannya yaitu 30 ditambah 10. Hasilnya 0 ditambah 0, 0, 3 ditambah 1, 4. Jadi hasilnya 40. Kemudian 200-nya karena 15 itu tidak ada nilai tempat ratusannya, maka 200-nya kita tulis lagi di bawahnya harus sejajar, yaitu 200. Kita perhatikan di nilai satuannya, yaitu ada lambang bilangan 14. Nah, 14 ini harus kita pisahkan antara puluhan dan satuannya agar memudahkan kita untuk menghitungnya. Maka 14 ini kita pisahkan puluhannya yaitu 10 dan satuannya 4. Jadi 10 ditambah 4. Setelah itu kita lihat nilai tempat puluhannya, yaitu hanya ada tinggal sisa 40. Maka kita tulis kembali di bawahnya yaitu 40 dan nilai ratusannya yaitu 200, kita tulis kembali di bawahnya yaitu 200. Setelah itu kita jumlahkan berdasarkan nilai tempatnya. Sekarang 200, nilai ratusannya hanya ada 200. Kita tulis lagi di bawahnya 200.
Kemudian nilai puluhannya kita lihat. Sekarang nilai puluhannya ada 2, ada 40 dan juga 10. Maka kita jumlahkan. 40 ditambah 10 hasilnya 50. Lalu nilai tempat satuannya yaitu 4 kita pindahkan ke bawah, ditambah 4. Nah, setelah itu kita dapat menjumlahnya, yaitu 200 ditambah 50 ditambah 4, hasilnya 254. Jadi, jumlah peserta upacara seluruhnya ada 254 orang. Selanjutnya kita akan menggunakan cara pendeknya. Jumlah siswa ada 239. Kita tulis 239. Kemudian jumlah gurunya ada 15. Kita tulis di bawahnya harus lurus ya, antara satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Kita tulis 15. Kemudian kita jumlahkan. Nah, ingat, penjumlahan itu dimulai dari nilai tempat satuannya. Di situ ada 9 ditambah 5. Berapa ya dan teteh 9 ditambah 5? Hasilnya yaitu 14. Ingat, kalau menggunakan cara pendek kita hanya menulis nilai satuannya saja di bawah, yaitu 14, berarti nilai satuannya 4. Kemudian nilai puluhannya kita tulis sejajar dengan nilai tempat puluhan di atas angka 3. Di sini 1. Nah, kemudian yang nilai puluhannya sekarang ada angka 1 ditambah 3 ditambah 1. Hasilnya yaitu 5. Kita sejajarkan dengan nilai puluhan 5. Kemudian ratusannya yaitu hanya ada angka 2. Kita turunkan angka 2-nya di bawah. Nah, jadi hasilnya yaitu 239 ditambah 15 yaitu 254. Ya, jadi menggunakan cara panjang maupun cara pendek hasilnya tetap sama. AA dan Teteh diingat-ingat ya, apabila dalam soal cerita ada kata atau kalimat tanya tentang diberi, ditambah, kemudian membeli lagi, dibelikan, jumlah seluruhnya, dan kata-kata sejenis lainnya, itu kita menggunakan operasi hitung penjumlahan. Selanjutnya yaitu pembelajaran 5. Kita akan belajar tentang PPKN, pengamalan sila Pancasila ketiga, 4, dan 5. Sila ketiga. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Pada Pancasila, pohon beringin dijadikan sebagai dasar sila ketiga yang berbunyi 3. Persatuan Indonesia. Ya, pohon beringin ini melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Pohon beringin itu merupakan sebuah pohon yang memiliki akar yang sangat panjang. Itu melambangkan bahwa mencerminkan tentang kesatuan dan persatuan Indonesia. Nah, bentuk pengamalan dari sila ketiga atau contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila yaitu yang pertama, cinta tanah air. Nah, AA dan Teteh sebagai siswa itu bagaimana cara mencintai tanah airnya? Kalian dengan mengikuti upacara bendera, itu merupakan contoh dari cinta tanah air. Lalu contoh sikap yang kedua yaitu mencintai produk lokal atau mencintai produk Indonesia. Jadi AA dan Teteh kalau mau membeli apapun itu kita harus memakai produk Indonesia. Contohnya semisal AA dan Teteh membeli baju atau pakaian, nah AA dan Teteh bisa menggunakan misalnya pakaian batik.
Nah, batik itu karena buatan dari Indonesia. Jadi A dan Teteh sebisa mungkin kurangi produk dari luar negeri. Nah, itu berarti merupakan bentuk dari pengamalan sila yang ketiga. Selanjutnya, yang ketiga contohnya, bergaul dengan teman atau berteman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. Maksudnya apa Bu Dinda? Misalnya seperti ini. Misalnya A dan Teteh itu sukunya itu saya mah orang Sunda, kemudian ada temannya saya mah orang Jawa. Nah, itu kan kalian itu berbeda bahasa, namun kalian tidak boleh saling mengejek atau saling bertengkar. Kalian harus tetap berteman. Nah, itu merupakan pengamalan dari sila yang ketiga. Sila keempat. Nah, sila keempat itu dilambangkan dengan kepala banteng. Lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat Pancasila yang berbunyi 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, A dan Teteh, banteng itu merupakan binatang yang suka berkumpul, sama seperti manusia. Dalam mengambil keputusan itu harus dilakukan secara musyawarah. Jadi apapun itu bentuknya itu harus didiskusikan terlebih dahulu. Nah, contoh dari pengamalan sila keempat Pancasila atau contoh sikap yang mencerminkan sila Pancasila keempat, yang pertama, mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. Nah, contohnya ketika kita di kelas misalnya mau mengadakan pemilihan ketua kelas. Nah, caranya itu Bu Dinda tidak langsung menunjuk misalnya Udin yang menjadi ketua kelas. Nah, tidak seperti itu, tetapi harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Jadi dipilih sama semua anggota kelas tersebut. Contoh yang kedua yaitu tidak memaksa kehendak orang lain. Ya, A dan Teteh tadi ketika pemilihan ketua kelas, A dan Teteh tidak boleh memaksa temannya untuk memiliki suara yang sama. Misalnya, saya mah milihnya Udin, kamu juga harus milih Udin ya. Nah, itu tidak boleh karena setiap orang itu memiliki pendapatnya masing-masing, tidak boleh ada paksaan. Contoh yang ketiga yaitu menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Apabila tadi ya, hasil contoh yang tadi, apabila sudah ditetapkan ketua kelasnya, maka kita tidak boleh protes, misalnya tidak sesuai dengan pilihan kita. Loh, kan saya pilihnya Udin, kenapa yang jadi ketua kelasnya Edo? Nah, itu tidak boleh seperti itu. A dan Teteh itu harus menghormati hasil musyawarahnya atau hasil diskusi kelasnya, seperti itu. Sila kelima. Lambang dari sila kelima yaitu padi dan kapas. Pada Pancasila, padi dan kapas dijadikan sebagai dasar kelima yang berbunyi 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, A dan Teteh, padi dan kapas itu dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status ataupun jabatannya, mau dia sebagai guru, siswa, sebagai polisi, dokter, dan apapun itu pekerjaannya, itu kita membutuhkan padi dan kapas karena padi dan kapas itu mencerminkan pangan dan sandang. Artinya bahwa kita itu memiliki kesamaan atau kesetaraan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian contoh atau pengamalan sikap dari sila Pancasila yang kelima yaitu yang pertama, sikap adil kepada sesama. Jadi kita itu harus berbuat adil. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, A dan Teteh, hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban.
kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya, AA dan TT itu memiliki kewajiban atau keharusan untuk belajar. Maka hak yang didapatkan oleh AA dan TT yaitu nilai dari guru kelasnya masing-masing ataupun guru mata pelajaran yang lainnya, seperti itu. Lalu contoh yang berikutnya, yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Ya, dalam kegiatan gotong royong pun itu termasuk dari pengamalan sila Pancasila yang kelima. Yang terakhir yaitu pembelajaran keenam tentang matematika, pengurangan bilangan cacah dalam soal cerita. Tetap semangat A dan Teteh. Mari kita simak cerita berikut ini. Bu Guru membagikan kertas untuk menulis kepada semua siswa dengan adil. Mula-mula ada 275 lembar kertas. Kertas dibagikan pada siswa sebanyak 39 lembar. Pertanyaannya, berapa sisa kertas Bu Guru? Nah, dan Teteh, kita lihat kuncinya. Di situ di pertanyaannya itu ada kata sisa. Maka soal cerita tersebut menggunakan operasi hitung pengurangan. Mari kita selesaikan soal tersebut dengan menggunakan dua cara panjang dan cara pendek. Yang pertama kita gunakan cara panjangnya terlebih dahulu. Mula-mula itu kertasnya itu ada 275. Kita tulis 275, kemudian dibagikan kepada 39 siswa. Kita tulis juga 39. Kemudian kita letakkan berdasarkan nilai tempatnya. Yang pertama 275, berarti 200 ditambah 70 ditambah 5. Kemudian 39, ratusannya kita kosongkan, 30 ditambah 9. Karena tadi yang ditanyakannya itu sisa, sudah dibagikan, maka kita kurangkan. Sekarang dari nilai tempat satuannya terlebih dahulu. 5 diambil 9, itu tidak bisa. Kita pinjam 1 puluhan ke 70, 5-nya ini kita coret menjadi 15. Yang tadinya 70 kita coret dikurangin 10, jadi 60. Sekarang 15 yang satuannya 15 dikurang 9 hasilnya 6. Lalu ke nilai puluhannya, 60 dikurang 30 hasilnya 30. 200-nya kita tulis kembali. Sekarang ada 200 ditambah 30 ditambah 6. Maka hasil akhirnya adalah 236. Jadi sisa kertas Bu Guru ada 236 kertas. Yang kedua, kita selesaikan menggunakan cara pendek. Yang pertama, kertasnya itu ada 275. Kemudian dibagikan sebanyak 39. Kita letakkan sesuai dengan nilai tempatnya, harus lurus. Kemudian kita kurangkan. Yang pertama itu dari nilai tempat satuannya terlebih dahulu. 5 dikurang 9 bisa atau tidak? Ya, tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita coret 5-nya, kita pinjam 1 puluhan dari angka 7 puluhan. Jadi 5-nya kita coret, 10 ditambah 5 jadi 15. Kemudian yang tadinya 7 dikurangin 1 jadi sisanya 6. Nah, sekarang sudah kita bisa selesaikan dari nilai tempat satuannya. 15 dikurang 9 hasilnya 6. Kita tulis sejajar dengan nilai satuan. Kemudian 6-nya dikurangi 3 yaitu 30-an. Kemudian yang 2-nya karena tidak ada nilai ratusannya kita tulis kembali di bawahnya yaitu 2. Jadi sisa kertas Bu Guru ada 236.
Jadi cara pendek maupun cara panjang itu menghasilkan jumlah yang sama. Nah, untuk AA dan TT perlu kalian ketahui bahwa apabila di soal kalian menemukan kalimat atau kata berupa misalnya ada kata diberikan, dikurangi, dimakan, pecah, hilang, itu kalian bisa menggunakan operasi hitung pengurangan. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita selesai sampai di sini dulu ya. Tetap semangat, tetap istiqomah menjalankan ibadahnya dan tetap selalu berdoa agar kita segera berjumpa di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.